Tapi aku kena sama om nakal itu. Aku juga kena sama om baik ini. Anak kecil aja tahu di mana orang baik dan di mana orang yang bandel dan nakal. Dimitri akan semakin sayang kepada Freya ketika menginap di rumahnya semalaman. Akan tetapi Dimitri juga akan mulai tahu ya kalau Freya bagian dari keluarga Diandra. Bahkan bisa jadi akan tahu kalau Freya adalah anak dari Diandra. Sehingga Dimitri mengalami sedih ketika salah sangka dan salah paham tentang status Freya sebenarnya. Namun tetap saja rasa sedih yang dialami Dimitri akan dipendam dengan cara bersikap ketus dan jutek di depan Diandra. Tentu hal itu karena Dimitri masih menjalankan dendam walaupun pada kenyataannya akan gagal total pada endingnya. Awalnya kemarin itu Dimitri berusaha menyakiti hati Diandra dengan cara memanfaatkan Melisa sebagai tunangan saat pertemuan sebelumnya. Namun kali ini hati Dimitri sendiri yang tersakiti ketika tahu Freya anak Diandra. Jadi Dimitri mengalami salah paham atau salah sangka tentang hubungan Diandra dan Freya sebenarnya. Subscribe dan like terlebih dahulu untuk mengikuti pembahasan jalan cerita jejak duka Diandra berikut. Saya menangis memanggil namaku, ya Allah. Jangan biarkan dia merasa sendiri. Jadilah pelindungnya yang abadi, ya Allah. Kalau Bunda nangis malam ini, tolong peluk hatinya pakai doa dari langitmu, ya Allah. Awal adegan saat ini Freya sudah berada di dalam rumah Dimitri. Keadaannya baik-baik saja, bahkan sudah bisa sadar setelah sebelumnya itu mengalami pingsan. Dari adanya Freya sudah sadar, maka sempat bingung karena berada di rumah yang baru dia kunjungi. Biarpun begitu, Freya diterima baik oleh semua keluarga, termasuk salah satunya adalah papa dan mamanya Dimitri yang nampak perhatian dan prihatin hingga merasa kasihan. Semua orang atau semua keluarga belum menyadari ya kalau sebenarnya Freya adalah bagian dari keluarga Diandra atau anak kandung Yunita. Maka dari situlah menjadi sebab akibat Adam bisa menerima dan mau membantu hingga mengizinkan Dimitri untuk sementara menampung Freya sambil mencari keluarganya di keesokan harinya. Nah, yang menarik dari adegan saat ini adalah Freya nampak menyinggung perasaan Jupiter sebagai om jahat buat dirinya. Sebaliknya menganggap Dimitri sebagai om baik dan pernah bertemu di rumah sakit sebelumnya. Hingga membuat suasana cerita di dalam keluarga Dimitri makin seru. Karena pada kenyataannya secara tak sadar Freya menganggap ayah kandung sendiri yaitu Jupiter sebagai orang jahat. Nah, dari adanya kata-kata Freya yang polos akan mulai membuat Jupiter tersinggung. Sebab Pak Adam ikut menyinggung perasaan Jupiter dengan mengatakan kalau anak kecil bisa membedakan mana orang jahat dan mana orang baik. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu dari kejadian tersebut permusuhan antara Adam dengan Jupiter akan terus berlanjut sebagai anak dan papa yang tidak bisa berdamai dengan situasi dan kondisi serta keadaan dalam keluarga. Karena mereka berdua itu akan terus bermusuhan bertiga hingga bertengkar karena perbedaan pendapat dan pandangan dalam keluarga. Di mana Adam menuntut Jupiter supaya menjadi anak yang baik seperti Dimitri. Namun tuntutan papanya tersebut disalahartikan hingga membuat Jupiter merasa cemburu dan menganggap kalau papanya pilih kasih. Nah, dari adanya Freya di rumah Dimitri, maka akan menginap semalam ya untuk tidur di kamar Dimitri. Sampai nanti di keesokan harinya Dimitri itu akan membantu mencari keluarganya. Biarpun begitu, di balik kejadian tersebut, ternyata Dimitri akan sangat sayang kepada Freya, tanpa sadar kalau Freya adalah anak angkat Diandra yang diasuh karena tidak diakui sebagai anak kandung oleh Yunita. Lalu apa yang terjadi ketika Dimitri tahu kalau Freya bagian dari keluarga Diandra? Tentu saja akan tetap menyayanginya, sehingga peran Freya nantinya yang akan menjadi kandidat sebagai peran anak kecil yang menyatukan Dimitri dan Diandra kembali dalam asmara di kemudian hari secara tak langsung. Laptop buat saya nggak butuh laptop, saya harus cicil. Saya juga nggak bisa harus nungguin kamu sampai kesetrum dulu baru kerjaannya selesai.
Adegan berikutnya Diandra sangat bersedih karena ingat dengan Freya yang tidak bisa ditemukan sampai sehari semalaman. Diandra hanya bisa melampiaskan keluh kesah dan kesedihannya dengan cara berdoa, hingga dirinya berharap bisa menemukan Freya dalam keadaan selamat. Begitu pula sebaliknya, Freya tidak mau kalah ya, hingga sempat berdoa juga di dalam kamar Dimitri dalam keadaan sedih karena ingat dengan Diandra yang dianggap sebagai mama sendiri. Jadi ada ikatan batin yang sangat kuat antara Diandra dan Freya. Begitu pula Dimitri akan merasa baper melihat kesungguhan Freya saat berdoa di dalam kamarnya. Maka dari situlah Dimitri akan tetap membantu Freya sampai bisa menemukan keluarganya, tanpa Dimitri sadari kalau ternyata Freya adalah anak angkat dari Diandra. Adegan berikutnya suasana masuk pagi hari. Dimitri tidak akan meninggalkan Freya sendiri di rumah ketika sedang beraktivitas, sehingga ada inisiatif dan rencana Dimitri mengajak ke kantor bersama dirinya. Secara kebetulan sekali Dimitri sudah kerjasama dengan perusahaan Jordan saat ini yang diwakili oleh Diandra ya sebagai karyawannya, sehingga dari situlah awal pertemuan terjadi antara Diandra dan juga Freya di kantor, hingga membuat Dimitri kaget dengan status mereka berdua karena Freya akan memanggil Diandra dengan sebutan mama. Dimitri makin bingung, merasa penasaran hingga menganggap kalau Diandra sudah menikah ketika dirinya di dalam penjara, tanpa Dimitri sadari kalau Freya hanya anak angkat saja. Biarpun begitu, Dimitri tidak berani bertanya atau memastikan ketika di hadapan Diandra masalah Freya, sehingga sempat salah paham. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja di balik rasa penasaran Dimitri ada rasa sedih yang dirasakan karena dirinya merasa Diandra mengkhianati ketika dirinya dipenjara selama 6 tahun lamanya. Namun Dimitri tidak bisa menuntut atau ikut campur masalah keluarga Diandra mengingat mereka sudah mantan. Atau dengan kata lain, Dimitri sedih dan penasaran, namun tidak berani bertanya secara langsung karena ada rasa gengsi yang dia alami. Karena pada kenyataannya Dimitri masih cinta namun benci hingga mencoba menjalankan dendam kepada Diandra walaupun pada kenyataannya gagal. Nah, dari pertemuan yang terjadi antara Dimitri dan Diandra di perusahaan Jordan juga akan membicarakan masalah pekerjaan setelah sebelumnya tangannya sempat kesetrum dengan laptop rongsokan milik Diandra, di mana Dimitri akan membawa laptop untuk diberikan kepada Diandra namun harus diganti dengan cara dicicil atau potong gaji bulanan. Lalu apa yang terjadi dan apakah Diandra akan menerima laptop dari Dimitri dengan cara dicicil? Tentu sangat seru dan menarik hingga terkesan lucu dari alur cerita dan adegan di kisah cerita hari ini. Bapak kasih laptop buat saya, tanya Diandra dengan heran sambil memandang mata Dimitri. Sebaliknya Dimitri menjawab kalau itu tidak gratis namun harus cicil dengan cara potong gaji, kata Dimitri dengan ketus sambil buang muka. Nah, dari adegan tersebut sebenarnya adalah bentuk sikap Dimitri untuk memberikan perhatian, namun cara Dimitri memberikan perhatian dibungkus dengan sikap ketus seolah-olah benci, padahal sebenarnya cinta. Hingga pada akhirnya Diandra akan terpaksa mengambil laptop tersebut walaupun di dalam hatinya terpaksa menerimanya. Karena pada kenyataannya Diandra tidak butuh laptop baru untuk kerja, namun butuh uang untuk biaya berobat Freya yang divonis dokter sakit leukemia. Itu artinya dendam Dimitri kepada Diandra justru akan berdampak dan merembet ke Freya yang ikut jadi korbannya, sehingga suatu saat nanti Dimitri akan menyesal sendiri dan tidak akan tega menyakiti Diandra ketika tahu kenyataan pahit tersebut. Dimitri akan sayang kepada Freya, bahkan tidak akan tega menyakitinya. Namun ketika dendamnya kepada Diandra merembet ke Freya, maka Dimitri sendiri yang akan menderita. Itu artinya secara tak langsung peran Freya akan menjadi tameng atau pelindung buat Diandra dari dendam Dimitri yang sebenarnya salah paham. Makin seru dan menarik alur cerita dan adegan selanjutnya hingga membuat baper dari pasangan Dimitri dan Diandra sebagai mantan yang akan bisa bersatu lagi untuk saling mencintai kembali karena tidak bisa move on satu sama lainnya. Terima kasih.